Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Eko Julianto, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika. Sebelumnya, perkenalkan saya Zaki Zakaria dengan NPM 21103030021 dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi dari gerak pada bidang datar yang licin. Nah, sebelumnya kita mengulas terlebih dahulu pengaruh gaya pada suatu benda. Jadi, suatu gaya itu akan mempengaruhi kerja suatu benda tersebut, di mana ada 4 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, benda yang diam akan menjadi bergerak. Jadi adanya gaya tersebut akan menjadikan benda yang mula-mula diam akan menjadi bergerak. Lalu yang kedua, bergerak menjadi diam. Jadi gaya ini selain benda diam menjadi bergerak, juga dapat bergerak menjadi diam. Lalu yang ketiga, mengubah arah gerak benda. Jadi gaya juga dapat mengubah arah dari suatu benda, entah itu ke samping, ke depan, atau ke belakang. Lalu yang terakhir itu, gaya juga akan merubah bentuk suatu benda. Jadi bentuknya itu akan berubah karena dipengaruhi oleh gaya. Nah, pada simulasi Scratch ini yang akan saya simulasikan itu ada dua, yaitu gerak pada bidang datar yang licin dan juga gerak pada bidang datar yang kasar. Nah, yang untuk video yang pertama ini yaitu gerak benda pada bidang datar yang licin. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya saya. Nah, ini merupakan suatu contoh dari gerak benda pada bidang datar yang licin. Nah, dalam pembuatannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan juga menjadi hal yang penting dalam pembuatan simulasi menggunakan Scratch. Yang pertama yaitu saya menggunakan fitur event. Fitur event when when terus ada bendera hijau klik. Artinya itu ketika bendera ini diklik, yang sebelah sini diklik, maka simulasi pun akan dimulai. Jadi ini merupakan suatu perintah juga. Lalu yang kedua itu ada variabel yang dilambangkan dengan warna orange. Nah, variabel-variabel ini menentukan dari apa ya? Uh, menentukan dari seperti komponen-komponen yang ada yang bekerja dalam gaya pada bidang data. Nah, yang pertama ada X0. Itu di sini saya menggunakan main 180, lalu ada Y0 dengan menggunakan main 103, lalu kita juga menggunakan motion, artinya pergerakan. Nah, ini kita ambil di sini, lalu kita bisa mengeklik dan kita taruh sini. Begitu seterusnya. Nah, di sini motion artinya pergerakan dengan variabel X0 dan Y0. Lalu kita bisa
mengatur dari F, artinya gaya tersebut. Nah, di sini saya menggunakan gaya 45. Lalu M atau massa, set massa di sini menggunakan 5 kg. Lalu kita menggunakan percepatan, artinya gaya tersebut memiliki percepatan. Nah, di sini juga kita menggunakan operator atau operation. Nah, di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa percepatan merupakan gaya per massa. Artinya eh, di sini menggunakan variabel massa, variabel gaya dibagi massa. Lalu kita menggunakan T0 atau tanpa apa namanya waktu awal diam begitu. Lalu ada F0 dengan 15. Ini saya menggunakan 15, artinya kecepatan benda yang awalnya itu 15. Lalu kita juga menggunakan fitur dari pen. Nah, di sini menggunakan erase all. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, erase all ini untuk menghapus titik-titik simulasi. Lalu ada pin up, itu memunculkan. Jadi kalau erase erase all itu menghapus, kalau pin up itu memunculkan. Lalu kita juga menggunakan set pen color. Artinya kita menggunakan pengatur warna dari titik-titik tersebut. Nah, di sini saya menggunakan warna merah. Lalu ada set pen size to, artinya apa namanya? Kita bisa mengatur ukuran dari titik-titik tersebut. Nah, di sini saya menggunakan 10. Kita juga bisa mengubahnya menjadi kurang dari 10 ataupun bisa lebih dari 10. Lalu kita di sini menggunakan fitur dari repeat until touching edge. Artinya repeat ini merupakan simulasi dapat diulang-ulang. Jadi kita bisa melakukan simulasi terus-menerus atau dapat kita ulang. Terus edge di sini itu artinya bahwa benda itu dapat berhenti di suatu titik tertentu. Terus kita menggunakan pen up lagi, yaitu yang artinya memunculkan titik-titik. Terus kita menggunakan rumus dari pergerakan benda tersebut, posisi benda saat T second, menggunakan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Lalu kita menggunakan YT, di sini saya menggunakan 26. Lalu kita menggunakan motion lagi. Setelah itu kita menggunakan change T by 0,3. Nah, di sini merupakan fitur dari perubahan waktu terjadi saat terjadi perubahan percepatan. Nah, kita juga menggunakan pin up, pin down, mohon maaf, pin down di sini. Lalu menggunakan play drum, ini artinya suara. Jadi kita menggunakan fitur suara untuk memperjelas dari pergerakan benda tersebut. Nah, itu tadi beberapa variabel yang perlu diperhatikan ketika membuat simulasi ini. Apabila kita uji menjadi seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa kita perbesar.
Nah, sekian simulasi hasil karya saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.